بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din, ukhtal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin, sidang Jumat semoga dirahmati Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Mari senantiasa kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari Jumat yang berkah ini, memohon hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita tetap di atas jalan kebenaran, jalan Islam, dan senantiasa istiqomah di atas jalan ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita serta memperbaiki seluruh amal-amal kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan pertolongannya kepada para mujahid, wabil khusus mereka yang berada di ma'arakah, mereka yang sedang berhadapan secara langsung dengan orang-orang kafir maupun kaum muslimin yang sedang tertindas oleh pemimpin-pemimpin taghut hari ini. Ikhwan fi din, ukhtal iman, rahimani rahimakumullah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa dibacakan oleh para khutbah, yaitu menyerukan kepada manusia, wabil khusus kepada orang-orang beriman, untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang sebenarnya, haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati kecuali kematian kalian itu di dalam rangka menerima seluruh Islam, seluruh ajaran-ajaran Allah yang diletakkan pada din ini semuanya tanpa ada keberatan sedikit pun. Ikhwan fi din, ukhtal iman, rahimani wa rahimakumullah. Maka orang-orang yang tidak ada keberatan di dalam dirinya untuk menerima Islam, mereka tunduk dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu panggilan yang indah kepada mereka, kepada orang-orang yang tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang tidak ragu-ragu dengan keimanan mereka. Siapakah mereka itu? Mereka itulah orang-orang yang berjihad dengan harta mereka, dengan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur imannya. Orang-orang yang jujur imannya, bukan sebagaimana orang-orang yang mengaku-ngaku Islam, tetapi mereka hanya mengambil Islam hanya untuk kepentingan dunia mereka. Padahal di awal tadi telah kami sampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyerukan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Agar kita beriman kepada Allah, tunduk dan taat kepada Allah dengan aturan-aturan Islam yang tidak ada keberatan sedikit pun di dalam diri orang-orang beriman. Summa la yatajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian orang-orang yang beriman ini, summa la yatajidu fi anfusihim, tidak ada keberatan sedikit pun di dalam diri mereka, dan mereka mau menerima Islam ini. Wa yusallimu taslima, dengan tunduk setunduk-tunduknya. Mereka tunduk sebagaimana perintah Allah di dalam khutbah awal tadi. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Mereka tunduk, tidak ada pilihan dalam hidup mereka untuk tunduk kepada selain aturan-aturan Allah. Maka dapat kita lihat bagaimana orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka tunduk hanya pada satu atau bagian tertentu dari Islam, tetapi meninggalkan aturan-aturan Allah yang lain. Dan jika mereka diserukan untuk udkhulu fis silmi kafah, mereka menolak dengan keras. Maka ikhwan fillah ikhwatal iman, Allah berfirman, alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang mengaku-ngaku, yaz'umun, yang mengaku-ngaku bahwa mereka telah beriman, unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka mengaku beriman kepada apa yang kau turunkan, yang diturunkan kepada engkau dan diturunkan kepada nabi dan para rasul sebelum engkau, tetapi mereka yuriduna ayatahakamu ila taghut, kata Allah. Tapi justru mereka memilih untuk berhukum dengan hukum taghut, padahal qad umiru ayakfuru bihi, padahal sungguh Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk mengkufuri taghut. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman, ada orang-orang yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penerus dari risalah yang terakhir yang disempurnakan oleh Allah dan diserahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka diperintah untuk taat dan tunduk, tetapi mereka memilih untuk taat dan tunduk kepada taghut. Lalu mereka menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Mereka jadikan taghut sebagai ulil amrinya, ya. Padahal waqad umiru ay yakfuru bihi, padahal mereka diperintah oleh Allah untuk yakfuru bitaghut, padahal mereka diperintah untuk mengkufuri taghut.
Ikhwan fillah ikhwatal iman, inilah fenomena yang terbanyak yang terjadi di depan mata kita. Yang terlihat mereka mengkufiri tauhid, tetapi setelah mereka menarasikan untuk kufur kepada tauhid, yang tauhid itu dilambangkan dengan satu kekuasaan gelap, penguasa gelap, yaitu Fir'aun. Lalu mereka mendapatkan tekanan, belum mendapatkan ujian yang berat sebagaimana ujian yang telah dialami oleh kaum muslimin, yang dialami oleh para nabi dan para rasul. Mereka segera berminta maaf. Ikhwan fillah ikhwatal iman, kita mohon jauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat oportunis seperti ini. Sudah ludahnya dijilat kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Minta maaf kepada tauhid. Ikhwan fillah ikhwatal iman, saya tidak paham apa yang sedang dipikirkan oleh orang seperti ini. Seolah-olah dia tidak mampu membedakan antara yang hak dan antara batil, antara ulil amri, penguasa Islam, dengan penguasa kafir. Seolah-olah dia tidak bisa membedakan. Penguasa kafir dia anggap penguasa Islam, sehingga dia perlu minta maaf. Memang betul-betul kesambet orang seperti ini. Sudah kemasukan setan. Dan berapa kali orang seperti ini sering ucapannya seperti orang yang kesambet, tetapi ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia baru sadar bahwa dia mengaku kesambet, padahal sudah kesambet berulang-ulang. Tapi ketika dia didesak, baru dia sadar mengatakan, saya kesambet. Ini bohong, pembohongan terhadap umat. Bohong, dia kesambet. Memang dia menjadi wali-wali syaitan yang tidak bisa membedakan mana musuh, mana kawan, mana saudara, dan mana lawan. Sehingga seenaknya dia membuat satu aturan, yang aturan itu menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul, dan ketika diserukan kepada dia, mari kita berhukum dengan hukum Allah dan hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, kamu akan melihat ra'aital munafiqina yasudzuna anka sujuda. Kamu akan melihat orang munafik ini tidak terima dengan seruan untuk berhukum dengan hukum Allah, karena dia telah menjadi tauhid di tengah-tengah umat, dan dia tidak sadar karena dia memang kesambet. Dia tidak sadar bahwa dia telah kemasukan setan tauhid, sehingga dia dihadapkan kepada pemimpin tauhid, dia pun tunduk. Na'udzubillah min dzalik. Muslim cap apa orang seperti ini? Hanya retorika saja yang dia berikan sebagai penghiburan kepada umat, sementara syariat Allah Subhanahu wa taala dilalaikan, ditangguhkan olehnya. Kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat orang munafik seperti ini. Orang yang tidak punya pendirian. Ikhwan fillah ikhwatal iman, tentu di balik sikap itu ada ketakutan yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Apa itu? Tidak lain adalah dunia. Dia takut kehilangan fasilitas, dia takut kehilangan pengikut, takut tidak mendapatkan tepuk tangan yang riuh, tidak mendapatkan pemberitaan, dan seterusnya. Itulah ketakutan orang-orang munafik, tidak mendapatkan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah maafkan dia, ikhwan fillah ikhwatal iman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat-sifat seperti ini. Aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ikhwan fillah, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Maka penting kalimat di dalam Al-Quranul Karim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, Allah perintahkan untuk memeriksa diri kita, memeriksa pengetahuan kita, memeriksa sikap kita di dalam mengapresiasi Islam sebagai aturan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Sudahkah sikap kita sesuai dengan ucapan syahadatain yang kita ucapkan pada setiap sholat kita? Apakah itu sholat fardu maupun sholat sunnah? Selalu kalimat itu fa'lam, fa'lam. Kita diperintahkan oleh Allah agar kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah senantiasa menuntun kita untuk bersikap sebagaimana tuntutan kalimat tersebut, yaitu mampu membedakan yang memang berbeda dan mampu menetapkan sesuatu yang sama untuk tidak dibedakan. Maka Allah pasti akan menyatukan sesuatu tersebut dengan sama jenisnya. Kalau dia kafir, maka dipersatukan dengan orang-orang kafir. Walaupun dia mengaku muslim 1000 kali pun, walaupun dia melaksanakan sholat, walaupun dia berdakwah sekalipun, tetapi jika ada unsur anasir kekafiran yang itu menyelisihi kalimat tauhid, maka dia pasti akan dikumpulkan bersama dengan pemimpin-pemimpin tauhid. Maka tidak mungkin orang bertauhid akan menjilat ucapan, dan ucapan itu sesuai dengan tuntunan dakwah, sesuai dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Buat apa minta maaf kepada tauhid? Apa pentingnya jika ucapan itu sudah diizahkan, sudah dimuliakan oleh Allah, dan sudah diazamkan dalam dirinya, lalu dia batalkan dengan menjilat ludahnya sendiri. Summa na'udzubillah min dzalik. Berarti kalimat la ilaha illallah itu perlu dia renungkan kembali, perlu ada rehabilitasi dalam jiwanya untuk merehabilitasi akidahnya. Maka ikhwan fillah akhatul iman, rahimani rahimakumullah, biasa di dalam hidup ini orang tergelincir. Memang begitulah sifat manusia. Al-insanu makhanul khata' wa nisyan. Manusia memang bersifat lupa. Manusia memang bersifat lupa dan selalu berbuat salah. Tetapi sebaik-baik manusia adalah orang yang segera minta ampun kepada Allah. Minta ampun dari tindakan dan sikap berlemah di hadapan orang-orang yang disebut sebagai pemimpin tauhid. Segera mohon ampun kepada Allah. Bukan sekedar mohon ampun untuk membatalkan kalimat la ilaha illallah, membatalkan kalimat syahadat lalu mohon ampun. Tidak masuk logika seperti ini. Tidak bisa diterima. Orang yang sudah berazam dan berizah dengan kalimat ini lalu membatalkannya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah memaafkan kita semua dan selalu menjaga kalimat la ilaha illallah itu dengan istiqomah, sikap yang istiqomah, ucapan yang
benar-benar disabitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuzabbitullahu ladzina amanu bil qaul. Allah akan mensabitkan ucapan-ucapan orang beriman, dikuatkan ucapan itu dalam hatinya, sehingga ucapan itu mengikat kuat dalam hatinya, dan hatinya senantiasa mengikat lisan yang diucapkan oleh orang-orang beriman, tidak mencela-menceli seperti orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala semakin menambah ilmu dan iman serta amal dalam diri kita, dan memperkuatkan diri kita dengan istiqamah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وثبت على شهيدنا في سبيلك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر للمسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم انصر أخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم. اللهم دمر أعدائك وأعدائنا وأعداء الدين. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربون إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من أموالنا وأهلينا ومن الماء البارد. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ من علمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله وأقيموا الصلاة.